Imanmu kamu sudah tukar dengan baju tentara. Tentara? Saya penjual nasi. Sejak kapan saya jadi tentara? Dasman Raja. Sejak kapan saya pergi daftar jadi anggota tentara? Saya ini penjual nasi. Tidak kau tengok ini. Penjual nasi. Sejak kapan lagi saya jadi tentara ini? Kang Dedi. Bukan Mama Ani. Dia bilang masuk presiden ikut papol. Oh, saya pindah agama begitu. Ya, kakak, kalau memang perbuatan saya ini salah di mata kakak, tolong jaga anak, cucu, dan keturunan kakak supaya jangan ikut saya. Tapi apabila kakak menghakimi saya karena saya pindah agama, semoga kakak punya anak keturunan tidak seperti saya. Karena ketika kakak omong saya, kakak harus menjaga lidah kakak supaya kakak punya anak keturunan jangan seperti saya. Tapi seolah-olah kita adalah manusia yang paling suci di dunia ini. Jangan pernah seperti itu. Ya? Oke? Ketika kau hanya menggubris orang punya urusan kehidupan, kau tidak pernah lihat yang kau punya kehidupan, jangan sayang. Ya? Hidup damai-damai saja. Oke? Jangan damai-damai saja. Jangan pernah mengukur standar keimanan orang lain. Jangan pernah mengukur standar kebaikan orang lain dari kacamata kau punya mata. Oke? Dari kacamata kau punya pandangan. Karena kau dengan saya belum tentu masuk surga. Sayang? Jangan pernah mengurusi neraka orang lain kalau surga itu belum tentu kau jadi penghuninya. Selamat pagi, kenapa belum jual Salome? Karena belum ada dia punya ini, anak kerja. Bener Mama Ani, gue terlalu dengan kata-katamu sebenarnya. Sebenarnya urus aja iman masih. Ya, betul sayang. Tidak usah urus iman orang. Ya. Tidak usah sayang. Urus saja diri kita sendiri. Karena kita belum tentu sempurna. Ya Allah, Mama Ani cantik banget. Cantik karena filter, Kak. Ini dia punya itu nak, dia punya ini ikan teri dengan ini apa? Ini saya, ini ada, ini goreng memang ini. Apa itu sudah nak? Pagi sudah itu nak. Goreng sudah. Mamamu kamu seperti almarhum mamaku ya sayang. Saya selalu buatmu ya. Iya sayang ini. Apa? Oke baik sudah. Pokoknya kalian atur sudah nah. Yang kalian rasakan mana nah itu sudah. Mie sudah nah mie? Belum nah? Tinggal bale-bale saja nanti. Nah ini dia punya sambal nah. Lomboknya ada di sana nah. Di apa? Sudah sayang masih ada?
Sambal untuk ikan, nak? Sudah sayang, oke. Inilah yang nenek suka dari mama ini. Lagi masak. Kalau mama anak ya? Tidak usah, Kak. Jangan kok tanya-tanya orang itu, sudah sholat kah? Sudah gereja kah? Sudah puasa kah? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak ke gereja? Kenapa tidak? Kakak, jangan. Urusi saja kita punya diri, ya? Begitu. Mengingatkan boleh. Jangan lupa ke gereja. Jangan lupa sholat. Jangan lupa mengingatkan. Tapi selebihnya jangan terlalu, Kak. Jangan terlalu masuk ke dunia orang punya iman. Karena percayalah, iman kita itu kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita itu secara pribadi kita tuh langsung dengan Tuhan, ya. Baru-baru lihat mama sekolah di Solari, aslinya cantik sekali. Kakak Fla macam boneka Nesa juga cantik sekali, mama. Baru-baru lihat. Ya, Kak, terima kasih sayangku, ya. Yang penting anak saya cantik, Kak. Kalau anak saya jelek ada. Mama Ani itu jelek, ya. Tidak cantik dia. Tapi suaminya ganteng. Anaknya cantik-cantik loh. Mukanya mirip saya punya suaminya. Kalau mirip Mama Ani, mungkin anaknya jelek-jelek. Goyang sampai Abu Noe. Goyang dulu kita. Goyang sampai Abu Noe. Tidak cantik sih, tapi suami gue ganteng. Ya? Ya? Gue nggak cantik sih, tapi lihat suami gue dong. Harga berkualitas. Dijamin ya, mesin ini ya tidak cepat macet, Kak. Saat kali dijamin awet muda. Ya, lihat muka dia, Kak. Ya, lihat dia. Tidak ada diskon akhir bulan, Kak, ini. Nggak usah dipajang, nanti diambil pelakor. Pelakor itu mau datang ambil bepu laki? Lu mau dapat lihat neraka? Pelakor? Hah? Lu mau cepat ketemu dengan Tuhan Allah? Hah? Hah? Soal usah pakai viral-viral. Hah? Hah? Saya mau ada dekat nih. Pelakor? Hah? Pelakor? Lu mau? Lu mau cepat ketemu dengan Tuhan Allah? Hah? Apa? Lu mau ketemu dengan Tuhan Allah? Lu tahu saya mau dekat nih. Alor dekat, alor. Son usah pakai viral. Dasar kau pelakor. Son usah. Betau lu puna masalah beta kas simpan itu. Lu wastek memang wastek. Hah? Lu wastek. Hah? Lu tahu saya mau? Saya mau dekat, saya mau. Alor. Lu tahu alor? Hah? Lu tahu alor? Ini hari langsung pi.
Hah? 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 Iya, duduk langsung lu. Ini lusan jalan-jalan lah sayang. Ini sampai di lusan sampai UGD lah ini. Lu batuk begini. Ayo bawa ke UGD, son sampai UGD. Pelakor dong tuh tobat. Supaya pelakor dong tuh tobat. Supaya pelakor. Pelakor dong tobat tuh. Ini son sampai UGD sayang. UGD, son sampai UGD langsung was. Langsung. Kalau mau sampai UGD, coba sayang. Coba. Dasar kau pelakor. Ya kamu telah mengambil. Ya? Hah? Song usah pakai itu sayang, song usah pakai itu. Son usah sampai di situ. Kau dapat lihat Kau dapat lihat dia chat dengan perempuan. Kau dapat lihat dia perempuan, sayang, ya tunggu aku dong, mamas. Aku di sini mamas. Ini sama mamas. Ini sama mamas. Ini mamas. Aku di sini mamas. Aku di sini mamas. Ya begini. Screenshot dia muka. Screenshot dia muka langsung. Usah cari tahu lebih dalam. Pokoknya chat menjurus, ya. Chat menjurus, langsung screenshot dia muka. Gitu. Son usah tunggu dong langsung pergi ketemu di mana langsung screenshot. Kan itu sayang. Begitu. Son usah kok capek-capek kok bawa ini, bawa itu buat apa? Kalau sudah mencurigakan, jangan heboh. Tidak usah heboh. Ini siapa? Siapa yang chat kau ini? Hah? Bukan, itu teman. Oh, fix. Itu dia penselingkuhan. Tanya buat apa? Nanti bakal lagi buat apa? Langsung screenshot muka, kirim. Nengok kan Niki, tidak apa-apa saya tidak tengok, tapi saya selalu berdoa buat dia. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa segera dibebaskan, dilancarkan. Iya, pakai baju terbalik sayang, tidak apa-apa. Kata orang kalau kita pakai baju terbalik tidak sengaja itu mau dapat rezeki. Tapi ibu Nikita itu auranya cantik sekali. Cantik banget. Kemarin beta lihat Mama Ani nongkrong. Iya kak, saya dengan Pak Takur pergi di nongkrong malam minggu. Ya saya. Jadi kalau kita punya pasangan, ya, karena dulu kak, jangankan buat nongkrong, buat urus nikah saja uang tidak ada. Jadi tidak ada kayak dulu sekarang itu nikahnya prawedding, itu kami tidak kak. Kami nikah di gereja. Saya beli kebaya itu harganya 75.000. Saya rias itu 50.000 waktu itu. Saya pergi berkat di gereja. Terus kami pacaran itu setelah menikah kak, istilahnya. Kami menikmati, kami punya alur hidup itu setelah kami menikah. Kami bisa nongkrong di kafe, kami bisa bersenang-senang dengan anak-anak jalan-jalan, itu sudah menikah. Kami pernah tidur di hotel, pernah jalan-jalan berdua, itu karena setelah menikah. Karena ada rezeki setelah menikah. Karena sebelum menikah, kami menitisnya sangat luar biasa. Jadi tidak mewah juga, tapi ada waktu untuk berdua. Karena memang waktu dulu itu memperjuangkan untuk menikah saja susah. Seperti itu kakakku. Jadi saya dengan Pak Takur itu
memang apa namanya, Be nyanyi mau tegur Maani, hanya Maani di bawah. Iya, suaramu bagus sekali. Kamu yang nyanyi ya? Kamu yang nyanyi? Suaramu bagus sekali sayang. Ya, suaramu bagus sekali sayang. Saya senang sekali malam itu kamu membawakan lagu yang bagus-bagus, bagus sekali. Jadi kakakku sayang, suara kamu bagus sekali. Jadi kak, saya dengan Pak Takur itu jual motor 2.500.000 untuk biaya kami menikah. Kata Romo begini, tidak apa-apa menikah seperti ini ya, tapi kalian harus lihat bahwa perjuangan kalian sampai dengan menikah itu luar biasa. Begitu kakakku. Pak Takur pinjam jas di orang, itu jas itu kakak sama dengan seperti besar karung goni. Pas Pak Takur pakai itu tuh seperti orang-orangan sawah. Tidak ada uang lagi kak untuk pergi beli jas. Pinjam jas susah ada doi, jadi pinjam di orang pun jas. Jadi hari waktu menikah dia pembadan kici ongeng. Jadi Pak Takur dulu waktu menikah tuh dia pembadan kecil sekali, begitu kak. Jadi itu jas itu, iya kebesaran jasnya kak. Sumpah nih, betul-betul cerita yang tidak pernah saya lupakan. Yang datang di kami punya pernikahan itu anak kos 7 orang, aduh be puntali BH do sabar. Anak kos 7 orang, bapak mama saksi. Ya, bapak mama saksi dengan wali nikah dengan Romo. Kor itu kak, itu kor sukarela. Kor sukarela saya. Kor sukarela. Jadi kapan-kapan singgah lagi ya Mama Ani kalau ada waktu make kopi. Oh, minggu depan malam minggu depan kami akan kita foto nanti ya, boleh ya foto denganmu. Minggu depan saya akan ajak anak saya dengan suami saya. Jadi kak, untuk beli susunya Fla itu saja kak, kami tidak punya uang. Waktu kami susah untuk beli susu Fla saja tidak punya uang. Bayangkan Fla itu susunya SGM kan tinggi begini 900 gram itu ya, namanya anak-anak yang mau soleto. Jadi dia kak, di akhir bulan Fla tidak minum susu sama sekali. Fla tidak minum susu karena kami tidak punya uang untuk membeli. Sedangkan saya sudah hamil Karlin, dia tidak bisa menyusui dengan saya. Ya, seperti itu. Jadi, buat orang pasangan-pasangan muda, sayang, pasangan muda menikah terlalu cepat juga itu. Kalau kamu punya diri belum mapan, belum ada kesiapan, kenapa mapan sebelum nikah itu penting? Ya, kenapa mapan sebelum menikah itu penting kak? Karena apa sayangku? Karena apa? Biaya hidup ekonomi itu yang menjadi tantangan pertama ketika sudah menikah nanti. Ya, ketika sudah menikah nanti. Jadi sayangku, Mama Ani sudah pernah merasakan bahwa betapa susahnya mengurus anak 3 tanpa IRT, terus dengan kebutuhan ekonomi yang begitu susah. Ya, begitu kakak. Sekarang ketika Mama Ani ada rezeki, yang paling pertama Mama Ani harus bahagiakan adalah saya punya anak. Karena saat mereka kecil itu mereka sengsara sayang. Ya, begitu. Fla itu waktu kecil kakak, waktu kecil susunya ya susunya setengah mati. Susu SGM aja tidak mampu kubeli untuk anakku ya. Susu SGM sayang. Terus jarak anak jangan dekat, main ukur-ukur.
ukur-ukur. Jangan enak-enak nanti biaya hidup anak, pampers dan lain-lain. Kok pikir? Ada ya? Belum kok ada anak lagi. Ada anak yang nikah muda dong, itu belum tahu urus anak. Yang nikah muda dong itu belum tahu urus anak itu. Dia oma dong. Yesus bilang Fulana, lu beranak baru beta, lu suruh beta jaga lu anak, lu mata deh. Basong 3 be urusan diri baru lu mau. Dia oma sa. Sukses ada kerja, lu cari suami yang sukses ada kerja. Oma lihat, bukan oma yang gendong. Oma lihat orang yang jaga. Oma lihat. Dan oma jaga. Tapi untuk kasih mandi, kasih makan, kasih jaga TTBG lu enak sa. Oma lihat. Oma menikmati dengan cucu, ya. Oma sambil dengar musik, oma jaga cucu. Bukan oma semua. Weh. Oma. Iya betul. Oma sayang cucu betul. Tapi kamu mau nikmati kan masa tua, urus lu sampai 20 tahun lagi baru urus lu anak. Nah ini be ada kuliah lanjut SD seorang 5 tahun. Iki ada seriusnya anik nani. Maani be ada kuliah lanjut S2 sekarang umur 25 tahun. Laki-laki ajak serius dia panik. Beta suruh Fla S1 nikah sudah. Ya. Kalau beta bilang di bepu anak jangan terlalu mandiri. Karena mandiri tidak bisa sendiri. Jangan terlampau dengan kau punya kesuksesan yang ada, lalu kau terlanjur mandiri, kau tidak mencintai orang lain. Ingat baik-baik, mandirimu butuh orang lain. Oke? Kamu perempuan. Begitu. S1 habis nikah suka kawin. Jangan terlalu serius. Ya? Hidup terlalu serius nanti kau lupa untuk kawin. Kawin kenapa kau tidak langsung masuk biara 1 kali? Gila. Dia mau anak keturunan juga. Kamu sendiri sampai mau urus lu terus sampai tua. Sana. Fla be suruh begitu. Fla begitu. Dunia ini ya butuh pasangan hidup. Tapi terkadang ya perempuan itu dengar ya, perempuan itu S1 kerja dulu lah. S1 kerja dulu. Kerja habis kalau seandainya ada yang suka dan dia kawin. Laki-laki harus ada kerja. Iya betul. Laki-laki harus ada kerja. Kau punya mama tuh matre. Ya, matre. Harus ada laki-laki yang ada kerja. Ya, keluarga harus mapan. Kenapa? Lu mama tuh matre. Kami tidak matre. Kami tidak mau kampu anak susah. Kami suka kasih makan kampu anak ayam panggang sampai nikah dan lu ikan tembang. Lu gini. Orang tua perempuan itu tidak matre. Ya. Ya. Kata bilang saya lu dan lu Maisan sanggup bilang. Jadi kau pikir selama ini kan puana boneka sambil beli sekengkare dong. Matre sekali keluarga perempuan itu, matre. Matre sanggup lah jangan.
Ini be trauma menikah. Kadang-kadang trauma karena hubungan itu yang membuat mereka malas untuk menikah. Karena mereka melihat kekerasan yang terjadi di sekitaran mereka, itu juga yang membuat mereka trauma untuk menikah. Lalu kurangnya pemahaman tentang bagaimana mendalami pasangan satu dengan satu, itu juga yang mengurangi egois. Tingkat egoisnya perempuan itu kan lebih tinggi, tapi egoisnya laki-laki rendah, tapi sekali egois lu habis. Komunikasi harus ada. Komunikasi. Jadi jangan mendiamkan hubungan. Jangan diamkan hubungan. Kasih. Kalau ada masalah, speaking. You speaking. Ya, speaking. Omong. Bahaya sekali apabila kalian mempunyai seorang pasangan yang mendiamkan kalian. Tidak ada komunikasi sama sekali. Itu sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Jadi apabila kalian punya pasangan yang mendiamkan kalian sebelum menikah, sudahi sampai di situ. Ya. Kalau aneh nonton suami selingkuh yang pas ini hamil, yang disumpah serapah sama istrinya itu kah? Itu? Bukan. Yang sumpah serapah dari istrinya itu kah? Mana ini apanya nak? Dia punya itu mana? Ini sudah habis. Masih ada. Mari sini nak. Yang sumba di batu mana? Yang istrinya hamil itu yang mana sayang? Dulu saya pernah waktu pacaran itu Pak Takut selingkuhkan saya. Waktu pacaran ya kak, dia pernah selingkuh, dia punya pacar begitu selain saya gitu. Terus saya bilang pada Pak Takut, ingat baik-baik, ya ingat baik-baik. Kamu mau tidak kalau saya ini selingkuh dengan laki-laki? Terus kamu tahu kamu masih menerima saya? Tidak mau. Kenapa kamu mau selingkuh dengan dia? Saya ini saya tidak akan pernah terima kau. Tapi kenapa saya masih bisa terima kau? Itu adalah letak egoisnya kau. Kau selingkuh bisa, kami selingkuh kau tidak mau. Tadi malam lu di mana? Kemana? Di mana? Dengan siapa? Kemana? Jam berapa pulang? Di mana? Apa? Kemana? Di mana? Kemana? Di mana? Lu pikir, hah? Ayo iya. Sayang, jelek sekarang anak 3, ya? 15 tahun yang lalu Anisoka ini kotanya sapu kawan saja banyak yang antri sayang. Sulebar ini, sulangsung ini. Dulu sayang masih 40 kilo. Ya, abang gendong bisa. Be ada pipesta, kenapa? Be ada pipesta. Pipesta dengan siapa? Lu pulang jam berapa? Satu sapu jawaban waktu itu dia bertanya banyak. Saya bilang,
Kenapa? Memangnya kau sudah punya suami? Kenapa? Memangnya kau sudah punya suami? Kenapa? Dia mau nikmati bapak hidup, kenapa? Takut. Tidak cantik tapi takut. Ya. Itu hari itu pestanya malam Sabtu. Jadi malam Sabtu, hari Sabtu paginya dia sudah meluncur untuk cari saya. Sayang, dulu kami cantik. Ada peletnya Mama Ani. Tidak usah pelet. Tidak usah jadi pelet. Kami orang sini tidak usah pakai pelet. Kami orang timur memang cantik alami. Ya. Kami pu aura memang aura-aura Indonesia. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah mana tidak pernah punya baca suami sama pas teman kita lagi pergi. Sembengkanlah kepalamu di hadapan Tuhan dan berikanlah Saya pikir Mama Ani Muslim. Saya dulu Muslim. Mama Ani, saya pikir Mama Ani pemasmur. Tidak. Aku tidak pemasmur. Aku tidak ternyata Mama Ani Katolik. Aku Katolik. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Saya punya akun itu tidak bisa live lagi sayang. Live-nya di sini ya. Pagi Mama Ani, pagi sayang. Mama Ani, maaf keluarga Mama Ani marah. Gak marah? 12 tahun aku tidak bersama keluargaku karena aku pindah agama. Ya sayang, keluarga mana yang tidak marah kalau salah satu keluarganya keluar dari dia punya agama? Keluar sayang. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mereka bisa menerima itu. Hendaklah langit bersuka cita. Terima kasih kakak sudah memperbaiki. Dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biasanya Mazmur itu yang Mazmur tanggapan yang saya ucapkan ini mendekati Natal begitu tuh ada katanya Mazmur itu kak. Aku sekarang gendut ya, gendut sekali. Salam Pak Ismail.
Halo, saya orang asli Bima Kak, betul, saya orang asli Bima. Orang Bima kan jarang Kak, hampir rata-rata di Bima itu kan Muslim. Saya Muslim Kak dulu. Tapi sejauh ini mungkin ini adalah jalan Tuhan. Mama Ani ikut fitness Kak. Saya tidak bisa ikut fitness Kak, saya tidak berani. Biar saya mau olahraga biasa-biasa saja, mungkin lari-lari Kak, jalan-jalan Kak. Orang kalau fitness itu harus jaga pola makan Kak. Saya gereja di katedral, tapi biasanya saya gereja Santo Yosef juga. Beli gagal fokus sama pohon di belakang itu, pohon ini kelor. Saya punya badan ya Kak, gemuk nih. Pupuk patakur Mama, iya Kak. Tapi Bima Wera, saya orang Sangiang. Saya ini belakang saya sering sakit Kak, belakang saya sering sakit. Ini bagian belakang saya ini sering sakit Kak. Kalau capek sakit sekali. Apa namanya, belikat tuh sakit sekali. Ada yang sama denganku, sering sakit belikatnya. Aku sakit Kak. Kalau capek sakit banget. Kalau dia begini ya, harus begini. Iya ya, saraf terjepit ya. Tapi kalau saya itu, kalau saya tuh Kak, apa di kayak di kerok apa gitu, saya doak itu baru enak ya. Kalau sudah digosok minyak gitu Kak, baru enak begitu, plong begitu. Kalau sudah digosok minyak itu plong enak. Terus kalau saya gemuk Kak, banyak sakit. Ini apa dulu? Ibu bikin dia punya itu dulu. Ade. Ini dia punya serai mana? Ambil serai dulu. Kalau ibu bikin ini apa dulu? Ini dia punya ini daging sapi dulu. Saya mulai masak dulu Kak. Aduh. Lama ini apa tuh Kak? Ini stok kayu bakar saya. Ya tidak percaya saya masak pakai kayu bakar, lihat sendiri. Ini stok kayu bakar Mama nih. Ini mau masak apa ini? Rendang, oke. Kita masak dulu ya guys. Lagi menggoreng ikan. Saya lagi memasak.
matikan dulu live-nya ya. Aku masih mau masak soalnya nih. Masak rendang itu harus ada kapulaga, kayu manis. Aku matikan dulu ya kak, atau bagaimana ini konsepnya? Serenya trik. Ada ini. Bumbunya harus banyak ya, biar enak. Kalau bumbunya sedikit tidak enak nanti. Tadi tolong taruh air di sini sayang. Tolong sayang, kasih penuh ya, tolong. Yang malas masak tapi suami suka makan, mari datang sini. Toh ada toh yang malas masak tapi suami kuat makan. Awas, pelakor yang suka masak ambil. Kalau mau masak, katong sudah lihat rahasia dapur. Kak, mau lihat rahasia dapur kok rahasia perusahaan? Yang namanya cara masak itu pasti beda rasa. Mau lurus-lurus dia punya resep, kalau beda tangannya beda juga rasanya. Coba.
Bagaimana masakanku tidak laku? Kalau bumbunya saja itu banyak seperti ini, cara masaknya masih jadul dan kampung. Kalau kamu suka masak di kampung yang pesta-pesta, rasanya sama dengan masakanku. Ini daging unta. Tuh ikannya. Adek, tambah lagi air sedikit di sini tadi. Aku masak di tungku kayu bakar, Kak. Makanya mukaku tidak bisa glowing. Tapi jangan marah. Ya. Walaupun masak di tungku kayu bakar, cuman 2 jam aja, Kak, habis dia. Lagi nasi maya. Yang lain bilang, suamiku polisi, malas aku masuk di tungku kayu bakar. Aku perawatan. Aku mau glowing terus, tapi dompet mereka kosong. Muka glowing, dompet kosong. Belum habis bulan sudah tanya, sudah gajian kok. Remun ada kok bulan ini punya. Biar muka tidak glowing, yang penting butuh apa-apa ada duitku. Bakar tiap hari menyala Mama Anisoka. Lihat, ha, ini. Muka glowing pakai imitasi, bener. Ani biar begini, biar ditunggu kayu bakar, gak masalah. Muka biar begini, tapi jangan marah. Emas 24 karat. Emas. Sombong amat, sombong lah, aku harus sombong. Karena saya bekerja, bukan tidur-tidur. Bilang katong sombong, katong pamer. Dong yang sombong. Hah? Katong sombong karena katong kerja. Pikir sulap. Dapat doi. Nah, lihat ini, ikannya gemoy-gemoy. Nanti bilang katong sombong nah. Sombong sombong. Yang omong saya sombong tuh muka paling pemalas. Mari sini, kau betatar san lu. Omong saya sombong itu orang yang paling pemalas di dunia ini. Omong orang sombong tapi tidak mau kerja. Ada lagi yang ngomong, buat apa kau capek-capek? Suami su ada gaji ju. Suami su ada gaji, dia mau capek-capek masuk dalam tungku. Ya, bagaimana dia mau cantik jelita? Hanya suami yang bodoh yang tidak mau sama seperti orang seperti kami. Hanya suami-suami yang bodoh yang tidak tahu diri, yang tidak mau model macam kami. Suami-suami yang dia nok-nok ada isi baik. Suami yang ini apa nah? Santan. 3 sen. 2 sen. 2. Ini adalah ayam gorengnya sayang, ayam goreng sudah.
Ayam goreng, dia punya ini apa? Mie sudah. Ini dia punya sambal, sayang. Dia punya sambal ini, dia punya tomat tadi segar-segar. Mama Ani kenapa menangis? Bukan menangis, ini asap, ini menangis setiap hari kita. Asap tuh. Menangis. Asap tungku. Saya tidak malu, Kak. Betul, saya ini tidak pernah malu kalau cari uang. Ya, selagi saya tidak kasih malu saya punya suami, ya, saya tetap akan berusaha. Begitu. Saya bilang di Ferinsoka, kau dengar baik-baik ya. Saya ada uang, saya tidak shopping seperti orang lain. Beli tas, beli sendal, beli ini, beli itu. Tapi saya punya shopping, yang paling pertama adalah shopping saya di sekolah anak saya. Begitu. Shopping dalam hal di sekolah anak saya berarti saya harus shopping melihat sekolah-sekolah mana yang bagus untuk satu anak. Itu adalah shopping sekolah. Itu, Kak. Itu. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk satu anak. Yang kedua, shopping saya itu adalah beli emas. Ketika kau susah, saya tidak menyusahkanmu. Ketika kau susah, saya tidak pernah terbelit-belitkan kau. Ada barang emas saya yang kau bisa jual. Itu. Begitu, Kak. Banyak uangnya, pergi salon dong. Perawatan dong. Biar suaminya itu tambah cinta, tambah lengket. Zaman sekarang, Kak, biar kau perawatan bagaimana, biar kau cantik bagaimana, kalau memang dia punya suami bagatal suka selingkuh, akan tetap selingkuh sekalipun kau cantik. Tapi laki-laki yang tahu bersyukur, biar dia punya suami muka jelek, dia punya istri muka jelek, dia senang, sah. Begitu. Banyak tuh yang kasih habis uang di perawatan muka, yang kasih habis uang di kecantikan. Banyak juga yang begitu. Sampai rumah apa? Makan di sayur kangkung. Setiap hari nih Mama Ani Soka, setiap hari, Kak. Di depan tungku kayu bakar setiap hari, Kakak. Mau gengsi, buat apa gengsi? Hanya beta bilang di bepo anak, jangan kayak mama, sekolah harus selesai. Karena zaman sekarang tidak semua laki-laki kayak bapak. Kalau bapak mau bertanggung jawab atas mama, itu rezekinya mama. Tapi tidak semua nasib itu sama. Nasib kita tidak ada yang sama sekalipun kita mama anak. Cari laki-laki yang benar-benar mau menerima kau. Begitu. Kadang-kadang laki-laki itu habis main dia lupa, nah. Dia lupa kalau dia pernah main lu itu. Jadi jaga diri baik-baik. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Nasib mama dengan kau berbeda. Jadi jaga diri baik-baik lah. Biasa lalu omong itu tiap hari. Kenapa penggorengannya sudah hitam? Kalau penggorengan tidak hitam adalah penggorengan yang tidak pernah dipakai. Kenapa dia hitam? Karena setiap hari dia bertempur dengan tungku. Lu yang tidak pernah masak, beli habis taruh dalam. Gimana ke penggorengan tidak hitam? Lelak yang tutup dengan celana saja bah hitam. Tanya lagi dengan tungku yang setiap hari panas ketemu dengan ini. Kemana ini pertanyaan? Oke.
ikan kembung, Kak. Ikan kembung padi, kalau orang Kupang bilang ikan kembung padi, Kak. Kamu lihat, belum tentu kamu punya skill itu membalik ikan pegang dengan HP. Belum tentu kamu ada skill macam saya. Begitu. Lihat. Kamu ada skill begini, belum tentu, Kak. Ini karena setiap hari seperti ini. Begitu. Belum tentu, sayang. Kamu yang punya skill itu di kantor, belum tentu. Kita masing-masing Tuhan suka kasih katong talenta dengan berkat. Begitu. Tidak semua hal itu kita bisa kerja kantor. Tuhan suka kasih katong berkat masing-masing. Ini kasih bersih dulu dengan tepung, biar nanti tidak ada yang bergindir-gindir. Kenapa kuning? Karena dia pakai kunyit. Kenapa minyaknya apa? Karena ikannya berbumbu, makanya minyaknya itu akan cepat coklat. Bukan minyak bekas. Ini bukan hitam, tapi ini coklat. Hitam dengan coklat itu beda. Kalau dia coklat berarti bumbunya ada bumbu di ikannya, begitu. Karena sebelum goreng ikan itu sudah dipakai goreng ayam, begitu, Kak. Jadi kalau kau ragu karena minyaknya, tidak usah kau beli. Banyak yang mau beli. Ini bagi yang mau beli saja. Kalau tidak mau beli, tidak ada uang kau toh. Minyaknya hitam itu karena kau tidak ada uang itu sih. Gitu, begitu sah. Kenapa kau repot sekali? Kau tahu saya mau beli minyaknya hitam, minyaknya ini tidak higienis. Karena kau tidak ada uang, man. Repot amat. Ini sampai dia menyusut sedikit ya. Sampai dia menyusut sedikit, baru. Habis itu nanti ikannya tadi kan sebelumnya dibumbui. Terus dikasih tepung, terus digoreng. Setelah nanti digoreng, kita masak lagi bumbu sausnya, disiram dari atas, begitu. Tidak sampai ikan goreng biasa begitu saja, tidak. Sebelumnya sudah dimarinasi dulu ikannya. Sudah berbumbu dulu. Jadi masaknya itu 2 kali, di saus lagi. Ini daging. Ini belum, sayang. Itu nanti dia menyusut sekali dulu. Lagi sekitar 30 menit lagi dia menyusut. Sampai mengental itu baru kita angkat. Ini dia punya apa? Ini kuahnya sudah kental. Kentalnya dari bumbu, kentalnya dari santan. Bukan kental nyata dari tepung maizena. Aku tidak pakai tepung-tepung ya, Kak. Masak daging, sayang. Bagaimana tidak laku? The power of kayu api. Ini betul. Ntar dong dapat doi. Tos deh. Sudah bersihkan. Itu untuk ini bumbu ayam toh kayak apa tos ya? Ikan. Sayang, kasih masuk dulu yang itu dulu, nah yang kecil-kecil itu dulu Pak api supaya kau bisa. Terinya tadi sudah teri. Nah, kau lihat ya. Teri yang kupakai saja harganya 1 kilo 150.000. Ini campurannya ada terong, ada tempe. Kau lihat? Minyak wijen.
saus raja rasa. Kau lihat sauri. Tepung. Kau pikir kaleng-kaleng? Tidak ada kaleng-kaleng ku pakai. Jadi ketika kau makan sapinya nasi itu yang harga 15.000 itu tidak ada bumbunya kaleng-kaleng. Ku kasih tahu kau ya. Bawang bombay. Tidak ada tomat busuk di sini. Kau tidak akan. Saya kasih tahu sama kau yang harganya 15.000 itu. Kayu bakar. Kayu bakar. Ya, tidak semua warung menggunakan kayu bakar. Tidak semua. Kau makan nasi iya, tapi tidak semua warung makan pakai kayu bakar. Tidak semua. Catat di kau punya otak itu. Catat di otak kau. Ini. Lihat. Ini lihat dan mata biji kepala kau yang omong banyak itu. Itu. Lihat. Masak sapi nah. Satu nak. Tolong saya. Sama garam anak mama. Masako. Aku pakai masako ya kak. Yang tidak mau beli gara-gara saya pakai masako tidak usah beli. Garam. Kita harus menerima setiap kritikan dari orang yang menonton. Tapi cara menerima kita itu bagaimana? Karena begini sayang, kalau kita jual makanan, kita harus viral itu karena netizen. Yang pertama, mereka yang mendatangkan rezeki untuk kita. Ya, kadang-kadang orang yang berjual makanan itu tidak mau dikritik. Ya, padahal memang makanannya tidak enak. Betul kok Sonde? Ya? Kalau kau tidak mau dikritik, usahakan kau menyajikan sesuai dengan yang kau omong. Enak, bagus, higienis. Kalau saya siap live. Ya? Inilah keadaan tungku saya, ini begini. Ya? Ini keadaan tungku kami, guys. Ya? Ini adalah sayur yang kami buat, guys. Ya, ini bumbu-bumbunya guys. Tapi kebanyakan orang itu kak tidak mau melive-kan proses memasaknya. Proses cara buatnya mereka tidak mau live. Mereka takut nanti mungkin tidak apa. Aku tidak mau perset. Ya, kalau saya tidak, saya akan melive-kan tahap demi tahapnya. Supaya apa? Supaya ketika kau makan, kau tahu, oh dia proses begini. Beta sana mau beli karena dong masak di tungku kayu bakar. Beta sana mau beli, kayaknya kurang higienis. Beta sana mau beli dia punya apa. Tapi beta penasaran, rasanya enak. Kenapa beta beli kemarin enak? Mungkin karena di tungku kayu bakar. Enak loh masakan Mama Ani itu, tapi dia masak di kayu bakar. Begitu. Jadi katong ini jangan hanya mau uang doinya orang. Orang kritik, enak Mama Ani kurang pedis oh besok saya kasih pedis. Mama Ani kurang ini besok beta tambah. Pakai santan, iya, pakai santan kara sayang. Tepung yang digunakan. Mereka ini harus ini apa saya ini? Iya, setiap hari saya pakai kamu desaku. Desaku ini nih setiap hari harus emosi saja dong ini.
Tidak bisa senyum kalau di depan tungku kayu bakar, sayang. Tidak bisa senyum. Senyummu akan hilang. Kalau di depan tungku kayu bakar itu senyummu akan hilang, sayang. Minta satu lagi santannya, nak. Minta satu lagi santannya. Goyang sampai abu naik, ye 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 ye. Goyang sampai abu naik, ye 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 ye. Hihi, Intan, mari berdendang dendang, berdendang dendang Arya. Ibu-ibu itu kan, kalau dia pemasakan enak biasanya ekspresinya begitu. Gitu kan? Sudah, sayang? Sudah jadi ini. Ayo, sayang. Ini apanya? Intan, tolong, sayang. Sudah nih. Minta apa oma kan? Sayang, minta ini satu dengan itu, nah. Iya, iya, maksudnya. Menu kedua. Mari kita bikin saus ikan ya. Ntar kamu kasih Pak makan dulu, nah. Pakai itu aja, sayang. Tuh, sayang, pakai ini aja. Jangan terlalu banyak, nanti dia darah tinggi. Kita bikin saus ikan ya, Kak. Tuang minyak gorengnya. Mari kita lihat. Minta itunya, nak. Tas apa? Lomboknya. Iya, sayang. Iya. Minta itu. Ininya mana ya? Gulanya habis. Hah? Itu. Ini ya, ini. Ini kan. Kameranya lari-lari ya. Daun jeruk, sayang, daun jeruk.
Daun jeruk ada saya. Bikin sayur ya. Ini apanya 3? Apanya 3? Terasinya 3 ya. Itu daun jeruk sayang. Daun jeruknya. Iya memang ketinggian tapi harus bagus kalau ketinggian. Kita nanti jangan jongkok dong kalau ketinggian, kan kita berdiri. Ambil saus tiram di sana deh ada. Ini ya berbumbu-bumbuannya untuk saus ikannya guys. Jangan lupa minyak wijen. Jangan lupa saus tiramnya. Oke. Daun bawangnya yang banyak. Garam. Ikannya taruh di sini nah. Iya, terus. Ini sambal ikan sayang. Sini tuh. Mana kan untuk? Ini sambal ikan. Ini saus asam manis. Tadi kan ikannya sebelumnya dibumbui dulu kan. Oke, taruh sudah. Ini kayak sudah di acara-acara pesta gitu rasanya Kak, karena masaknya ditunggu kayu bakar semua. Ininya mana nak? Ini ya, untuk ini ikannya ya Kak. Bukan. Centong. Putihnya nak, sayang, putihnya. Itu sama tuh. Taruh, aduh.
Ininya tambah namanya tempe manis. Kenapa kecapnya banyak Mama Ani ya? Namanya tempe manis itu kecapnya harus agak banyak. Iya, aku yang belanja ke pasar. Nanti sore aku sudah belanja untuk besok. Sayurnya aja ya. Yang belanja sore itu sayurnya. Sedangkan ayam sama yang lainnya itu nanti besok pagi. Pagi-pagi aku ke pasar. Sayurnya. Masa kok sapi? Garam. Ya, tempe dicampur terong, dicampur ikan asin, ikan teri. Ya. Sudah. Itunya.